Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Kamis 29 April tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Dalam perjalanannya, Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga, Paulus dan kawan-kawannya melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antiokhia di Pisidia. Pada hari Sabat, mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jikalau saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakan." Maka bangkitlah Paulus. Ia memberi isyarat dengan tangannya lalu berkata, "Hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Dengan tangannya yang perkasa, ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka selama kira-kira 450 tahun. Sesudah itu, ia memberi mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin, 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus." Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika hampir selesai menunaikan tugasnya, Yohanes berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus membasuh kaki para murid-Nya. Sesudah itu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku,
dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Menjadi Utusan Allah. Saudara-saudari terkasih, seorang utusan atau hamba senantiasa dengan rendah hati berusaha untuk membahagiakan tuannya dalam situasi dan kondisi apapun. Seorang utusan atau hamba juga siap sedia setiap saat untuk melaksanakan perintah tuannya. Sebagai orang yang beriman, kita sering juga disebut sebagai hamba-hamba Tuhan. Dengan kata lain, kita dipanggil untuk senantiasa melaksanakan perintah atau sabdanya. Kita dipanggil untuk senantiasa mempersembahkan diri seutuhnya kepada Tuhan melalui cara hidup dan cara bertindak kita setiap hari. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini mengambil konteks perjamuan malam terakhir yang menunjukkan Tuhan Yesus yang mengutus para murid-Nya untuk mewartakan Injil dan keselamatan. Namun, dalam tugas perutusan mereka, para murid juga akan mengalami seperti apa yang dialami oleh Tuhan Yesus, yaitu penderitaan dalam tugas perutusan untuk mencapai kemuliaan kekal. Namun, orang-orang yang diutus tidak dibiarkan berjalan sendirian dalam tugas perutusan mereka tanpa bekal. Mereka dibekali dengan kuasa Allah. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita merayakan peringatan wajib Santa Katarina. Santa Katarina adalah seorang perawan dan pujangga gereja. Ia senantiasa hidup suci dan dengan kesuciannya ia mewartakan kabar baik kepada orang lain, dimanapun dan kapanpun. Santa Katarina memiliki karisma yang besar dan turut mempengaruhi banyak pendosa untuk kembali ke jalan Tuhan. Namun, ia sendiri menganggap dirinya hanyalah alat yang dipakai untuk menegakkan kemuliaan Tuhan. Inilah juga yang dilakukan Rasul Paulus dan kawan-kawannya. Kemana mereka pergi atau di mana berada, senantiasa berusaha untuk membangun dan menghibur umat. Mereka adalah rasul-rasul yang diutus untuk mewartakan kabar baik, membangun dan menghibur umat khususnya, maupun warga masyarakat pada umumnya. Belajar dari teladan Santa Katarina dan para rasul, sebagai orang beriman yang memiliki dimensi rasuli, kita semua juga dipanggil dan diutus untuk senantiasa mewartakan kabar baik dan berusaha membangun dan menghibur umat, dengan kata lain, saling membangun dan saling menghibur. Injil hari ini mengingatkan kita bahwa kita adalah utusan, kita adalah hamba. Sebagai utusan dan sebagai hamba, kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, yaitu Allah sendiri. Kebaikan kita bukan milik kita. Kebaikan itu milik Allah semata. Kita berpartisipasi dalam kebaikan Allah setelah kita bersekutu dan berelasi dengan Allah. Kita diutus dan diperintahkan Allah untuk membagikan kebaikan-kebaikan itu kepada semua orang. Kita diutus untuk membangun kerajaan Allah dalam tugas-tugas dan pekerjaan kita masing-masing dan dalam kesatuan dengan gereja yang kudus. Semoga kita menjadi utusan Allah, menjadi hamba Allah yang dengan setia mewartakan kabar baik kepada semua orang.
Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur boleh mengambil bagian dalam kebaikan-Mu. Semoga tantangan dalam hidup ini tidak membuat kami mundur, tetapi sebaliknya, buatlah kami semakin erat bersatu dengan-Mu, menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.